Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel official Rifki Dira. Kali ini dalam konten damai, memperdebatkan yang ramai. Damai, 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 damai. Oke, damai kali ini memperdebatkan sesuatu yang sedang ramai. Kali ini saya ingin mengeluarkan opini saya tentang sesuatu yang sedang ramai di jagat media sosial, yang berhubungan dengan bersinggungan mungkin dengan politik, hukum, dan tatanan sosial lainnya. Saya nggak tahu juga, tapi menurut saya kali ini sedang lagi tren-trennya. Ya, benar, saya akan membahas mengenai KKI. Nggak ada urusan sama KKI ya. Oke, saya akan membahas mengenai Bintang Emon. Ya, Bintang Emon yang sedang ramai di media sosial, terutama di Twitter dan Instagram ya. Jadi awalnya itu Bintang Emon mengkritik dengan caranya dia, dengan videonya dia, yaitu DPO, model-model seperti itu, dengan kejenakaan dan kelucuannya, dan menurut saya bagus sekali kontennya kemarin dan layaklah untuk viral menurut saya, karena memang momennya pas, lagi trending tuh berita soal penyerang Novel Baswedan yang dituntut hanya 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, yang menurut sebagian orang itu tidak adil lah untuk sebuah hukuman, sebuah tuntutan lebih tepatnya. Kemudian dia buat video lucu gitu, dan setelah Bintang Emon bikin, kemudian ramailah di Twitter. Ramainya karena Bintang Emon diserang oleh buzzer. Nah, diserang oleh buzzer di Twitter, yang kemudian diberi respon berlebihan. Kalau menurut aku, respon berlebihan oleh sebagian teman-teman Bintang Emon mungkin, dan sebagian netizen. Kenapa responnya berlebihan menurut aku? Karena yang menyerang, kita sudah tahu itu akun bot ya. Jadi kalau aku baca tadi di CNN, kalau nggak salah, dia bilang setelah diteliti dia cuma 3 akun yang menyerang Bintang Emon dengan skema yang sama, dengan pola yang sama, yaitu dituduh menggunakan narkoba jenis sabu waktu itu. Kemudian orang-orang nggak terima, ngerasa kalau ini adalah bentuk pembungkaman opini dari pemerintah. Lah, apa urusannya tiba-tiba jadi urusan negara? 3 buzzer doang, padahal 3 buzzer di Twitter, yang bahkan akunnya itu salah satunya followernya cuma 9 orang followernya. Itu kalau main futsal aja nggak cukup itu 9 orang, kurang 1 orang gitu loh. Maksudnya ya udah lah ya, cuma 3 akun yang ngepost tuduhan terhadap Bintang Emon menggunakan narkoba jenis sabu. Menurut aku kemudian dibahas, kemudian ditempatkan di tempat yang terlalu tinggi, berlebihan, yang menyebabkan itu tagarnya itu menjadi trending. Pada saat itu Bintang Emon menjadi trending Twitter. Ya, responnya berlebihan karena sejumlah artis kemudian merespon dengan opini mereka, dengan kesimpulan mereka yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk kebebasan berpendapat kita sudah mulai dibungkam, sudah mulai di ini bla 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 bla. Nggak berdasar, nggak beralasan, tiba-tiba nuduh pemerintah yang bayar buzzer gitu loh. Maksudnya ya kalau memang ada bukti bahwa pemerintah, yang dalam hal ini negara ya, yang bayar buzzer itu untuk membungkam Bintang Emon, ya silahkan tunjukkan buktinya ke pengadilan, lakukan asas-asas hukum. Negara ini kan negara hukum, bukan negara media sosial gitu loh. Jadi sudah salah kaprah, dan kesalahan kaprah ini sebenarnya juga didukung oleh artis-artis itu tadi. Jadi menurut aku ya ini sudah terlalu berlebihan lah responnya, makanya aku ngebahas ini. Ada banyak sudut pandang yang bilang itu, termasuk beberapa artis-artis yang menurut aku punya sudut pandang yang bagus, sebelum aku tahu pada akhirnya mereka memandang sebuah masalah terlalu berlebihan ini.
ada Fiersa Besari yang langsung mengkait-kaitkan ini dengan era dulu zaman-zaman Wiji Tukul ya kan. Menurut aku nggak apple to apple kalau menyamakan Wiji Tukul dengan Bintang Emon, sangat tidak relevan, tidak apple to apple, karena Wiji Tukul mengkritik pemerintah. Wiji Tukul ini idola saya. Dia adalah salah satu orang yang membuat saya aware, peduli sama kejadian 98 dan sebelum-sebelumnya, era masa Orde Baru, yang membuat saya juga paham beberapa sejarah-sejarah kelam di Orde Baru. Wiji Tukul adalah orang yang menjadi alasan kenapa saya mau mempelajari era itu gitu. Kemudian disamain dengan Bintang Emon, jauh. Maksudnya Bintang Emon itu mengkritiki dengan landasan, dengan harapan menjadi sesuatu, menjadi buah pikir kan, viral dan menghadirkan attention. Harapannya apa ya? Menghadirkan AdSense. Balik ujung-ujungnya ya menghadirkan uang, meskipun secara nggak langsung. Meskipun saya sangat setuju dengan Bintang Emon bahwa mengkritiki dengan cara komedi adalah sebuah cara yang sangat baik gitu. Itu yang dilakukan banyak orang dan itu menyenangkan banyak orang. Tapi kalau dibandingkan atau disandingkan dengan Wiji Tukul, itu nggak apple to apple, Mas Fiersa Besari ya. Kalau misalnya Mas Fiersa menonton ini, itu yang pertama. Kemudian banyak artis bereaksi, mulai dari ya memberikan dukungan kepada Bintang Emon. Saya pun secara pribadi mendukung Bintang Emon untuk terus berkarya. Saya suka dengan karya-karyanya. Semoga jangan gentar dengan kejadian ini, semoga bisa terus survive dan membuat karya-karya yang lebih baik, tapi tidak dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar gitu loh. Apa bedanya artis-artis ini dengan buzzer kalau begitu pertanyaannya? Karena kalau buzzer menuduh Bintang Emon pakai narkoba tanpa dasar, artis-artis ini juga menuduh negara bayar buzzer tanpa dasar juga. Atau sama aja artinya, iya kan? Nah, kalau menurut saya suka juga dengan pendapatnya Ernest Prakasa yang menyebutkan kalau ini jangan ditanggapi berlebihan, ini belum apa-apa gitu loh. Ini masih bercanda-bercandaan, orang buzzer 3 orang, Bintang Emon sampai tes urin gitu loh. Kecuali yang nge-tweet atau yang menyebarkan berita ini adalah instansi terkait, akun-akun media sosial resmi pemerintah, contohnya kayak Humas Polri misalnya, atau Humas BNN langsung, atau orang-orang BNN-nya langsung nge-mention Bintang Emon gitu. Itu baru bisa kita katakan bahwa negara ini mulai meredam kebebasan berpendapat kita gitu. Tapi kalau masih akun buzzer dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa negara lah yang membayar akun buzzer ini, yang senang siapa? Yang senang ya orang-orang yang memang berkepentingan terhadap bencinya masyarakat kepada pemerintah gitu. Ada orang-orang yang kepengen kita nih masyarakat benci sama negara, benci sama pemerintah. Supaya apa? Ada agenda-agenda politik di 2024 kah? Atau ada agenda-agenda lain yang ingin melengsarkan presiden atau jajarannya begitu, atau membuat citra buruk orang-orang yang berkuasa saat ini begitu. Jadi tolonglah untuk artis-artis, karena Anda punya masa yang cukup banyak dan influencer-influencer lain juga Anda punya pengikut yang cukup banyak. Jadi tolong berikan kami pendidikan demokrasi yang baik dan benar gitu loh. Bukan dengan menuduh sembarangan. Hanya karena Anda artis bukan berarti Anda benar selalu, enggak gitu. Anda juga bisa dikritik. Ini kebebasan berdemokrasi. Orang-orang seperti saya yang tidak punya pengikut banyak ya juga bisa mengkritiki Anda kalau Anda memang sudah dikelewat batas. Nah, masalah ini viral juga gara-gara Anda begitu. Jadi tolonglah untuk tidak terlalu berlebihan menanggapinya dan tidak melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar, tanpa alasan gitu. Ada banyak orang yang akan sangat diuntungkan dengan kejadian ini. Ya, orang-orang yang menginginkan kita tidak bersatu dengan negara, tidak mendukung pemerintah, kemudian gampang digiring untuk agenda-agenda politik, bahaya kan gitu. Jadi kita tidak lagi bisa berpikir apa kebijakan-kebijakan calon-calon presiden berikutnya, tapi melihat figurnya siapa. Oh, pokoknya ini anti pemerintah kali ini, orang-orangnya partai-partai penguasa, orang-orang yang saat ini berkuasa adalah orang-orang yang anti kritik, sementara orang calonnya lagi belum tentu juga anti kritik. Bisa aja sekarang mereka menunjukkan senang dengan kritikan, tapi ketika menjabat mereka anti kritik juga, kita kan nggak tahu gitu. Jadi tolong untuk tidak
berlebihan merespon sesuatu. Kalaupun merespon sesuatu, tolong dengan dasar dan bukti yang kuat, sehingga kami masyarakat, kami pengikut, kami netizen bisa belajar arti demokrasi dan belajar memahami sebelum membenci, kemudian membenci karena referensi, bukan maksudnya memilih dengan referensi bukan dengan rasa benci. Itu dia. Akhir kata dari saya, semoga apa yang terjadi dengan Bintang Emon ini adalah pelajaran berharga buat kita, dan kita mengambil banyak pelajaran, bukan makin membenci satu pihak atau pihak yang lain, tapi lebih kepada kepedulian kita bisa bersatu untuk melawan ketidakadilan begitu. Semoga bisa energi kita bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Itu aja dari saya. Tetap positif untuk Bintang Emon. Kalau Anda nonton ini, semoga Anda juga pesan saya kepada orang-orang, tetap berkarya, jangan takut, jangan gentar. Anda percaya bahwa ada orang-orang hebat di belakang Anda semua yang siap mendukung Anda selama Anda tidak melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum. Semoga Anda memang benar orang baik yang seperti yang diceritakan orang-orang di sekeliling Anda. Gitu aja dari saya. Akhir kata, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung dengan kata-kata saya, tapi inilah demokrasi. Saya bebas berpendapat. Saya bebas berpendapat atas pendapat Anda, karena saya tidak pernah menyerang personal, saya menyerang pendapat yang Anda sampaikan. Maka tetap saling menghargai pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap damai, memperdebatkan yang ramai.